Tidak ada yang akan berpikir bahwa hanya Qin Yichan dari Atrea Lempik yang bisa hidup setelah masuk. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah menyaksikan semuanya memiliki wajah dan perasaan yang kompleks di hati mereka. Ramuan kelas atas yang terkenal takut akan hilang. Dan nama Qin Yichan tidak akan diingat dalam waktu dekat. Namun jika dilihat, hanya sedikit orang yang memiliki beberapa titik simpati itu saja, dan lebih banyak wajah pembangkit tenaga listrik yang acuh tak acuh. Ketika Qin Yichan masih hidup, mereka secara alami ingin menjilat. Lagi pula, ramuan kelas atas seperti itu adalah impian bagi sebagian besar pembangkit tenaga listrik di lembah sungai. Namun, kini berbeda. Yang terakhir telah meninggal. Secara alami, tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan beberapa orang kejam di bawah kendali Raja Abadi Dongji karena orang mati. Semua ini, seperti yang dikatakan Raja Abadi Kutub Timur, di tempat berbahaya di lembah sungai, tidak ada yang akan berteriak untuk orang mati yang tidak terkait. Hanya mata Sui Qitian dan yang lainnya yang masih tersumbat, dan mereka hanya membenci bahwa mereka tidak cukup kuat, dan hanya bisa melihat saudara laki-laki Qin mati dengan matanya sendiri. Tai Lisan menatap matanya, menghela nafas, dan kemudian dengan dingin berteriak kepada Raja, "Jangan biarkan rakyatmu berhenti." Begitu kata ini keluar, bahu Wang Dong yang acuh tak acuh memberi isyarat ke Dubei dan yang lainnya, dan banyak pembangkit tenaga listrik kemudian berhenti. Melihat ini, Tai Lisan memberi Sui Qitian uluran tangan ketika dia bangun, dan memberinya ramuan. "Saudaraku, aku hanya bisa banyak membantumu." Bahkan jika dia memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Qin Yichan, dia bahkan lebih menyukai ramuan kelas atas itu. Tapi sekarang dia hanya bisa menyelamatkan nyawa Sui Qitian dan yang lainnya. Setelah penarikan Daiseng, Yu Runtian juga berkata dengan suara yang dalam, "Wang Dong, saya tidak ingin ada kecelakaan. Kalau tidak kita bahkan tidak ingin keluar." Meski kata-katanya suram, sikapnya terlihat jelas. Bahkan Yu Yuntian tidak dapat membantu Wang Dong, atau dengan kata lain, tidak ada yang perlu dikesampingkan untuk menghadapinya. Tiba-tiba, orang kepercayaan dari 3 Raja Abadi lainnya enggan berkonflik dengan Wang Dong. Di mata Sui Qitian, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengambil ramuan itu diam-diam, hanya dia yang tahu seberapa kuat kebenciannya. Dia tidak punya alasan untuk menyalahkan Tie Lisan, bahkan Tie Lisan telah melakukan hal terakhirnya, untuk disalahkan. Satu-satunya cara untuk menyalahkan sungai yang lemah adalah mangsa yang kuat, dan mati, tidak ada yang ingat. Serangan roh jahat berlanjut, dan banyak pembangkit tenaga listrik setelah sadar harus terus melawan, dan semua yang baru saja terjadi dan nama Qin Yichan sepertinya tidak pernah ada. Hanya Xie Qitian yang diam-diam bersumpah, "Qin saudara, Anda pergi jauh-jauh, Anda dan Hanyan akun mereka. Bahkan jika saya melepaskan hidup ini, saya harus membiarkan Dongji anjing tua itu membayar harganya." Pada saat yang sama, di antara Qi yang sangat buruk, siluet Qin Yichan melayang masuk dan melompat ke dalam momen Qi yang sangat buruk. Keinginan mantan untuk bertahan hidup di hati membuatnya memiliki sedikit keberuntungan. Dari sudut pandang Qin Yichan, menggunakan roh bela dirinya sendiri untuk menahan 10.000 kekuatan sihir jahat mungkin merupakan titik balik, tetapi segera dia menyadari bahwa dia berpikir lebih. Ke saat Qi yang mengerikan, Qin Yichan hanya merasa bahwa dia berada dalam kegelapan di mana dia tidak bisa melihat perbatasan. Tidak hanya 5 indranya yang jatuh, tetapi bahkan hatinya pun tampaknya dilahap oleh Qi yang sangat buruk. Itu adalah rasa putus asa yang tak terlukiskan. Seolah-olah dalam Qi yang mengerikan ini, dia tidak memiliki perlawanan. Bahkan jika itu adalah ilusi atau semacamnya, Qin Yichan merasa seperti dia akan menjadi bagian dari kegelapan tanpa akhir ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama, Qin Yichan tiba-tiba merasakan sepasang tangan dingin menempel pada dirinya sendiri, dan dia terkejut di lubuk hatinya, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang lebih menakutkan ada di belakangnya, seolah-olah tangan itu baru saja dimulai. Lalu, 2 pasang, 3 pasang. Sepasang telapak tangan yang dingin dan suram, seolah-olah ada asura yang tak terhitung jumlahnya dalam kegelapan, mencoba menyeretnya ke neraka 9 meter. Terlebih lagi, Qin Yichan menjadi lebih ketakutan, mati-matian berusaha mengendalikan dirinya untuk menyingkirkan semua ini. Tetapi pada saat dia berpikir itu tidak akan membantu, antara langit dan bumi ini tiba-tiba bersinar. Cahaya kemasan gelap menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Dan kemuliaan itu justru adalah martial spirit dari Qin Yichan. Cahaya berangsur-angsur menyebar dan Qin Yichan akhirnya melihat semua yang ada di depannya. Seperti yang dia duga sebelumnya, dia benar-benar berdiri di sebuah istana kuno. Namun, meski dia bisa menggunakan martial spirit, cahayanya masih sekecil cahaya lilin di malam hari. Yang lebih mengejutkan Qin Yichan adalah ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia masih dalam bahaya dikelilingi oleh Qi yang mengerikan. Di antara Qi yang sangat buruk, dan siluet di mana roh-roh jahat dapat terlihat samar-samar. Tetapi saat ini mereka tidak keluar untuk membunuh, tetapi hanya bersembunyi di dalam Qi yang sangat buruk. Bahkan Qin Yichan memiliki beberapa ilusi, seperti roh jahat yang ganas itu. Mereka memiliki sedikit kekaguman pada diri mereka sendiri. Apakah martial spirit kagum padanya atau tidak diketahui.
Apakah aku masih hidup? 5 pemulihan indera membuat Qin Yichan kagum dan tidak bisa menahan kegembiraan. Yang disebut pembangkit tenaga kesempurnaan alam surga ini melangkah ke Qi yang mengerikan, yang memiliki 10 kematian tanpa kehidupan, dan bahkan kehilangan nyawanya. Namun Qin Yichan tidak terlalu senang. Suara tua dan agung memenuhi telinganya. Tuanku, kamu akhirnya ada di sini. Suara-suara itu memberi Qin Yichan perasaan bahwa jika seorang raja yang menentukan memiliki rasa hormat yang langka, dia paling terkejut bahwa sumber suara itu sulit ditemukan. Seolah bergema di Qi yang mengerikan ke segala arah. Apakah ini memanggilku? Qin Yichan bergumam. Jian sedikit mengernyit, berpikir bahwa seharusnya tidak ada orang lain selain dia di sini. Begitu dia bertanya-tanya, suara tua itu terdengar lagi. Tuan, ini, Qin Yichan akhirnya mendengarnya kali ini, dan suara itu ada di depannya. Namun, saat Qin Yichan segar kembali, dia tidak terburu-buru mengambil langkah, tetapi sedikit waspada. Mungkinkah ini jebakan untuk menipu pikiran? Tetapi dalam sekejap, dia menyadari bahwa dia telah berpikir terlalu banyak. Dengan roh jahat yang terus mengalir di perbatasan, dia dapat dengan mudah membunuhnya dan menggunakan tipuan. Akibatnya, Qin Yichan mengayunkan tinjunya, bagaimanapun juga, melangkah maju. Dengan langkahnya, ki buruk di sekitarnya sebenarnya berangsur-angsur surut, dan jangkauan cahaya kemasan gelap semakin menyebar. Setelah melewati tangga batu, Qin Yichan merasakan pemandangan itu tiba-tiba terbuka. Namun, semua yang ada di depannya tiba-tiba mengubah wajah Qin Yichan, dan mata Singmu penuh kejutan. Ini. Saya melihat di depannya sebuah panggung batu besar yang menyerupai altar, dan di atas panggung batu itu, ada seekor binatang raksasa. Binatang raksasa itu bercokol, bahkan jika tidak ada vitalitas di dalam tubuh, itu masih memberikan rasa penindasan dari raja dan membuat detak jantung Qin Yichan semakin cepat. Melihatnya, binatang raksasa itu ditutupi dengan rambut hitam dan putih, rambut putih seperti salju, garis-garis hitam seperti tinta, sayap di punggung, kanan hitam dan putih, dan terlihat seperti harimau putih.